Batang yang keriput itu dia dehidrasi, kemudian setelah aku Hai, halo semua, kembali lagi dengan Ica Item di sini. Hari ini aku mau bikin konten tentang mengembalikan batang yang keriput dengan cara direndam menggunakan air. Jadi di sini aku punya dua batang yang keriput karena dia ini ya akarnya belum jalan, tapi dia sudah memunculkan kekinya segar. Aku akan mengembalikan kesegaran batang yang tua agar dia tidak keriput seperti ini ya. Jadi ini aku pagi-pagi akan merendam batang ini di dalam baskom yang berisi air. Nanti caranya seperti ini. Tinggal kita masukkan saja. Kita rendam selama 12 jam. Nah, kita rendam seperti ini aja. Pastikan akarnya menyentuh bagian dasar air ya. Oke, ini penampakan dari atas. Sebentar, oke. Nanti aku update lagi setelah 12 jam. Sampai ketemu nanti lagi, bye-bye. Oke, updatean setelah 24 jam. Kemarin aku sudah melihat perkembangan di 12 jam pertama ya. Memang ada perubahan yang tapi belum signifikan. Akhirnya aku perpanjang menjadi 24 jam. Nah, ini adalah penampakan bunga yang sama ya. Dan plan yang sama. Kita lihat bareng-bareng ya. Ternyata di batang tua yang ini sudah terlihat dia jauh lebih berisi dan keriputnya mulai menghilang ya. Jadi di batang yang awalnya memang memiliki akar, dia jauh lebih cepat terhidrasi ya. Jadi bisa disebut kemarin batang yang keriput itu dia dehidrasi, kemudian setelah aku rendam dan menggunakan air selama 24 jam, dia kembali terhidrasi. Akhirnya dia batangnya terlihat lebih segar. Lalu untuk batang yang akarnya gundul, dia masih keriput, belum ada ini ya, belum terhidrasi ya. Akhirnya ini masih aku rendam karena memang dia belum berhasil segar. Lalu di sini aku membuat percobaan yang kedua ya. Di percobaan kedua ini aku menggunakan pot gerabah yang aku rendam juga menggunakan tempat magicom ya, karena pot gerabahnya kan kecil, namun aku tidak punya baskom setinggi untuk menutupi pot gerabah ini ya. Jadi ketika sebelumnya aku review dulu. Jadi ini untuk batang-batangnya dia ada gurat-guratan ya. Ini aku sudah coba rendam 1 jam. Nah, setelah 1 jam aku kaget, ternyata di sini ada siput gepeng yang keluar sebentar. Nah, ini dia. Jadi yang kemarin konten aku tentang memancing siput gepeng menggunakan timun. Nah, kali ini ternyata ada juga cara untuk memancing siput gepeng dengan cara direndam. Nih ya, untuk batangnya dia ada gurat-guratan, dia dehidrasi tapi tidak tingkat akut seperti batang yang gundul ya. Aku akan update setelah 24 jam. Ini aku juga akan melakukan percobaan yang ketiga. Jadi aku punya seedlingan yang dia dehidrasi ya. Jadi terlihat ya, batang-batangnya keriput, kemudian akarnya juga kering. Nah, ini aku akan rendam bersamaan dengan pot gerabah. Dan ini batang yang kemarin ya, batang yang kemarin masih belum terhidrasi, akhirnya akan aku rendam bersama di sini. Nah, jadi cukup direndam saja selama 24 jam. Oke, aku akan update setelah 24 jam. Bye bye. Update kondisi setelah 24 jam direndam dalam air.
Jadi ini kondisi terkini ya. Untuk plant yang untuk seedling yang ini dia terlihat jauh lebih membesar batangnya, kemudian dia terlihat jauh lebih seger ya. Untuk plant yang ini batang tuanya yang ini dia masih terlihat keriput, cuman terlihat ya perbedaan di plant yang sebelah kiri, dia jauh lebih segar. Untuk plant yang berada di pot gerabah ini kita bisa lihat sama-sama ya, setelah 24 jam direndam guratannya sedikit memudar di bagian sini juga ya, di bagian sini juga ya. Jadi dia terlihat lebih besar dari size sebelum direndam air. Ternyata kalau kita rendam, plant bisa menyerap air dengan sempurna. Lalu untuk batang anggrek yang gundul, yang akarnya belum jalan ya, ini sudah direndam selama 48 jam. Jadi memang terlihat belum ada progres yang berarti dibanding plant yang memiliki akar. Jadi untuk yang ini masih akan aku rendam lagi dan aku akan update setelah hari ketiga. Oke, kita sambung lagi besok. Bye-bye. Ini dia updatean setelah aku rendam selama 3 hari. Memang terlihat ya, di sini untuk batangnya dia terlihat lebih berisi. Yang kemarin kan dia keriput sekali yang pada bagian atas. Kemudian yang bagian bawah dia sudah sedikit terisi oleh air. Jadi dia menyerap ya, walaupun dia belum memiliki akar. Nah, aku akan mencukupkan, aku rendam selama 3 hari, lalu akan aku lanjutkan siram kocor setiap hari karena kan memang dia belum memiliki akar yang jalan ya. Lalu untuk anggrek seedling yang aku rendam selama 2 hari, kita bisa lihat bareng-bareng pada batang yang ini dia terlihat lebih berisi ya. Kemarin dia terlihat keriput dan ukurannya dia mengecil. Nah, setelah aku rendam selama 2 hari, dia ukurannya sedikit tambah gemoy dan berisi. Ini untuk perendaman selama 2 hari. Nah, aku takut lama-lama merendam dia akan akarnya jadi busuk. Jadi akan aku lanjutkan dengan siram kocor setiap hari agar dia tidak dehidrasi. Lalu ini untuk anggrek seedling yang satunya pada batang yang keriput kemarin, ini juga sedikit lebih berisi ya. Lalu untuk batang yang ada di pot gerabah ini, dia masih memiliki guratan, tapi guratannya sekarang menjadi guratan halus. Dia tidak terlalu cekung ke dalam ya. Nah, untuk ini juga, ini sudah aku rendam selama 2 hari. Jadi perendaman pada air ternyata bisa mengatasi batang anggrek yang keriput. Dan ini adalah batang anggrek yang pertama kali dia berhasil terhidrasi. Ini sama ya batangnya ya. Oke, itu dulu konten hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Salam kenal dari Ica Item. Salam sehat dan salam anggrek Indonesia. Bye-bye.